Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu barengan gue lagi, Tunut. Dan kali ini gue mau ke rumah alumni Budut. Dia cewek, cuman dia alumni Budut, anak STM. Oh, lo bayangin kan, cewek cuman STM. Nah, dan dia juga punya usaha. Mau tahu gimana serunya dan siapakah dia? Ikutin gue terus, oke? Bisa. Oh, ya. Anak Budut ya? Bukan. Alumni Budut. Alumni Budut. 99. Iya. Biasanya kan STM itu konsultasi dengan cowok-cowok. Nah, sekarang kalau cewek nih ada di STM Budut. STM Budut lagi yang pengal katanya gitu. Ceritanya gimana nih? Aduh, lucu. Awal masuk jadi Budut lucu. Awalnya gue itu dari pesantren Asyafiyah. Widih, pesantren lagi ya? Pesantren. Larinya terus pindah ke Budut. Budut. Sekolah pengal, sekolah tawuran. Oh, iya. Tapi Kok asli bisa? gue nggak tahu itu kalau sekolah tawuran ya. Awalnya gue tuh udah SMP apa ya, masuk pesantren. Niatnya pengen masuk pesantren. Ternyata sebulan gue nggak betah. Terus coba nyari sekolahan tuh. Dari Tamsis, terus pokoknya masih buka. Gue lah ini, gue jelajahin satu-satu nih. Ternyata Budi Utomo yang masih nerima murid baru. Gue daftar sendiri lah di situ, tanpa orang tua, daftar sendiri. Masih pakai jilbab, atribut komplit. Orang tua lo nggak tahu tuh ya lo masuk daftar di Budut? Belum tahu. Nah, gue jelajah sendiri. Akhirnya ada nih diterima. Akhirnya daftar 600.000 berapa ya? Terus ke situ gue ketemu sama cewek rambutnya gondol, namanya Elin, almarhum Elin. Oh, Elin, ya. Itu yang jadi CS gue dulu ya di itu. Terus gue ketemu, ya bokap mau nggak mau ke sekolahan. Bener nggak sih anak udah diterima di sekolah situ? Ya, akhirnya daftar masuk di bangunan gedung. Nah, gue juga nggak tahu tuh bangunan gedung itu apa, otomotif apa. Emang nggak ada pengen ke STM. Nggak tahu ya jurusan ini apaan sih jurusannya gitu. Iya. Bangunan gedung apa gue suruh bangun gedung atau jadi kuli gitu ya? Pokoknya ini gue tuh yang penting jangan sampai nganggur gitu loh. Gue maunya tetap ngelanjutin sekolah, jangan sampai itu Putus lah ya. putus. Waktunya kan kebuang kalau sampai gue berhenti setahun. Ya akhirnya gue udah masuk ke sekolah bangunan. Awal pertama kalinya bapaknya ini deketin ya. ya. Tadi lo masuk itu Suhali. buat Ali gitu ya. Iya. Nah, lo masuk Budut itu tahun berapa? Gue lulus tahun 99, berarti 96 ya? Terus 99 dong? 96. 96. 96. Awal pertama kali emang Bapak Ahmad Dwi Suhali yang sekarang jadi bapak rumah tangga saya. Oh gitu, jadi suami lo juga anak Budut? Iya. Ya, istilahnya lo kayak ini ya, Ratna dan apa? Robi dan Julia. Gak kira kayak itulah namanya jodoh ya. Berarti Ya. suami lo anak Budut juga? Budut, dia anak radal. Nah, dari dalam ya. Apa yang mau itu kesan yang apa ya, yang menarik buat lo ya? Ya itulah, sampai sekarang gue bersyukur banget, maksudnya bisa mengenal sekolahan Budut ya. Ya di situ gue bisa ketemu bapaknya anak Gitu yang ya. sampai sekarang 23 tahun udah kita ngejalanin bareng-bareng. Lalu ada sempat nyesel gak sih, ngapain sih nih gue sekolah di Budut, coba tadi aja gue sekolah di pesantren tadi ataupun tempat-tempat yang lain. Gak ada rasa sesal sama sekali, Kenapa? gak ada. Ya karena di situ banyak ceritanya. Salah satunya apa nih, kita mau mungkin kita suka dan duka lo apa nih di Budut, masuk Budut? Sukanya ya sampai sekarang gue silaturahmi terjalin sama anak-anak. Oh gitu. Kita sering ngadain santunan yatim,
terus reuni-reuni, pokoknya sosialnya banyak deh di Budut ya. Dukanya ya ini aja, miris aja yang lihat temen-temen yang udah nggak ada. Gitu. Nggak adanya kenapa nih? Yang nggak adanya dulu Meninggal karena apa? meninggal pas Apakah tawuran, bacok, Tawuran. atau ada yang mati karena meninggal karena narkoba dan lain sebagainya, kan banyak tuh zaman itu. banyak. Dan gue banyak utang nyawa sama mereka juga sih. Oh, gitu. Mereka yang gue cewek di 58 satu-satunya, enggak lah, ada Ponur ya. Ponur ya. Ponur, alam Ponur. Oh berarti lo dulu basisnya 58 nih, Kemayoran nih negrisnya. Iya. Oke. Berarti lo sering ribut juga, berantem juga. Ya harus, ya Oh maksudnya. gitu, harus ya. Kenapa harus? Karena dijegat. Karena apa? Mau nggak mau. Ya mau nggak mau kita harus ikutin. Ya tadinya sih gue kaget. Ini apaan ya, sekolah apaan ya? Kok tiap berangkat bentrok di lampu merah. Ya sampai ada yang otaknya keluar, sinugi. Pas lagi bentrok di rel kereta kena timpuk sama ini nih, batu koral. Gue yang masukin ke Gatot sampai jaminannya cincin kawin, cincin dari nyokap. Oh gitu. Saing lo bawa ke rumah sakit tuh temen lo terus ditanya dong, mas Jaminannya apa? gitu kan. Jaminannya saya. Sampai lo Tapi, berkorban tuh ya. Orang Karena tuanya lo kita kan nggak ada, karena lo Ya. nggak ada duit juga, mau nggak mau cincin Nah, ya. cincin, Luar bukan biasa orang ya. minta. Ya cincin saya aja. Terus ada juga nih si Boy itu anak 58. Ketabrak ini dia bis 58. Ketabrak. Nah, akhirnya gue potong, gue bawa ke tukang urut. Sama nggak punya duit juga. Posisinya sama ya. Sama ya, akhirnya gue ituin ke orang tuanya. Jawaban orang tuanya, kenapa lo nggak mati sekalian? Terus begitu ya. Mau nggak mau akhirnya lo juga yang ngeluarin duit Iya. itu buat urut si Boy tadi temen lo. Alhamdulillah. Ya. Udah pada sukses semuanya teman-teman gue tuh. Oh gitu Yang ya. bengal-bengal. Kenangan yang nggak terlupakan lo di Budut apa sih? Atau lo pernah nggak ngasih kejadian yang bikin lo, wah gila nih gua udah mati nih, kepung ataupun kayak gimana? Itu yang membuat gue sama bapaknya suka. Asik. Sama Mak Ali ini ya. Oke. Gue tanya sama Mat Ali. Kenapa lo bisa suka dan hutang nyawa sama Mat Ali, kenapa? Pas Saya hari- selamatin ya. Iya. Nih luar biasa lo kayak My hero. Ahmad Yuswan my hero. Aduh. Asli. Awalnya Kenapa? Mat Ali itu comblang gue. Oh gitu. Tadinya lo suka sama Iya. temen Mat Ali gitu Iya. ya. Tadinya gue pacaran sama Orang lah ya. orang lah ya. siapa. Ya dia sama comblang gue. Terus dia ngalok nih ceritanya ke basis gue nih, basis 8. Hari Jumat. Basis waktu itu gak ada orang, naik P10. Ya akhirnya di Jiung kalau nggak salah ya. Di Jiung bentrok nih. Kita cuma satu P10 doang, paling ada 20, enggak sampai ada 15 namanya hari Jumat ya, jarang. Ya mereka nggak tahu cabun, poncol, udah pada ini kumpul semua, ada sekitar 50 orang. Udah nggak mau turunin lah. Daripada bikin malu, maksudnya kita mau di dalam mobil, keluar turun lah kita, nggak ada persiapan, nggak ada apa namanya Jumat. Udah turun, bukannya maju, kita mundur lagi, orang itunya banyak. Kalah. Gua lari juga udah bingung. Tanggung kan ya. Asli segini lagi nih, samurai di belakang gua. Nggak taunya my hero datang. Asik ya, ada ini nih. Dengan gaya lambat dan Mak Hero, Mat Ali gitu ya. Terus tangan gua ditarik sama dia kan gua selangkah dia 3 langkah. Iya. Akhirnya gua nyampe ke sono, dia naikin ojek sama dia. Gua udah naik ojek, di situ gua kelepak sama dia. Jadi pas dia mau ngebacok ada Mat Ali langsung nangkap Iya. tangan lo ya. Kalau nggak ada dia gua Lewat kena lah kayak ya. ini sih ya, orang tinggal di doang kok. Gitu lah ya, akhirnya Iya. timbul rasa, wih gila karena gue diselamatin utang nyawa sama dia nih gitu ya. Terus ada rasa kehilangan juga sih. Maksudnya gue mau lulus, biasa sebangku, berantem. Gue tiba-tiba nggak ada suara cerewet dia. Asik. Oh gitu ya. Aduh.
banyak kenangannya. Apalagi yang gue ketangkep masa. Iya. Ketangkep masa di mana ya? Pintu air. Kenapa tuh kenapa basah? Iya, itu pas ulang tahun Ocol kalau nggak salah. Jadi pas gua belajar bawa BR nih, gua tidurin. Oh gitu ya. Cewek lo bawa barang juga nih, lu bawa? Harus mau nggak mau. Oh gitu. Ya, daripada gua yang dibaca, gua ngebaca. Oh iya. Luar biasa juga ya. Daripada gua diduluin mendingan gua keduluin gitu Iya. ya. Ya, gua kan tiap berangkat itu pasti maksudnya jam 12, gue pasti sholat, takutnya gue pulang nggak ada pulang nama doang. Tapi lo masih inget Tuhan gak sholat lo ya? Gila lo, tawuran aja gue loncat pagar. Ada emak gue nih, tuh Anis tuh, gue langsung balik ke masjid. Emak gue datang ke sekolah kan, ngeliat Anis gak? Itu lagi sholat bu. Iya, nyari ya. Jangan habis tawuran ya. Lo hari ke musola. Gitu. Subhanallah. Udah lah ya kenangan di Poncol udah kita ke masa ya Allah. Di mana tuh di Poncol kan masa? Di ini di Jangkran. Gangran. Oke. Gangkran gua di masa. Ya alhamdulillah banyak yang nyelamatin gua. Gua ditangkap sama yang namanya Jaya kalau nggak salah tuh. Ini pegang tangan gua, tonjok gua sekali sebelah kanan. Oh gitu. Tapi alhamdulillah gue berhasil dilepas, ngelepas, gue diselamatin namanya Agus, Bang Agus yang tukang burung. Oh iya. Sini nama kamar itu aja di rumah gue. Ya akhirnya gue ke situ, terus gue masukin ke itu kasurnya dia, takutnya ada polisi. Siapa yang bisa ditelepon? Gue telepon bokap gue. Datang dia, nggak tahu bapaknya jawara dempet. Oh kan bapak lo Jawa dempet, akhirnya mereka dilepasin lo tuh. Mereka pada takut tuh ya. Mana anak saya? Itu Pak, begini si Jai. Terus menang dong ya. Bapak lo ditakutin, didempet ya kan. Selamat ya tuh lo. Selamat gue alhamdulillah. Tapi pada saat lo sekolah itu ya, ketika nyokap lo tau khawatir dong ya. Wah anak gue dibudut, berantem terus, apalagi bokap lo sampai datang ke Gangkran pada saat lo dikepung tadi kan. Kalau bokap gue emang jiwa orang Madura gimana sih ya? Malah dia yang nyuruh modalin gue dicelurin. Oh gitu? Iya. Serius? Asal gue pulang ke Madura, dia yang ngebeliin gue celurin. Gue jualin sama anak budut deh. Ada yang pas dibacok celurunya nyangkut ke orang itu, tapi gagangnya masih di gua. Oh gitu ya? Gagangnya di lo, barangnya nyangkut di pala. Iya, pas gua giniin, ininya nyangkut tuh, gagangnya kok udah di gua. Namanya celur-celuran yang buat pajangan aja pada. Kenangan almarhum. Terus pada saat sekolah lo sekolah di Budut gitu kan, nah pasti kan banyak nih kalau di STM cewek sendiri gitu kan, cewek sendiri nih, lo nggak risih tuh tentang hal-hal kayak gitu biasa kan? Cobaannya banyak. Pada saat gue mau diperkosa di Lo dari kemana? Pertanyaan mau ya? Pertanyaannya anak kadang mau perkosa lo? wah kau deh. Oh gitu ya? Oh mau diperkosa? Iya, sama almarhum Jambul. Di padahal kelasan gue ada laki gue juga tuh si Mamat. Gue dikunciin gitu. Gue bilang ya udah sini nggak apa-apa. Gue punya pegangan, gue punya karate. Ya, gitu. Gue pelingkir dia. Harus tambah yang tambah deh. Tapi kalau masuk STM nggak punya silat apa, jangan coba-coba deh. Keren gitu ya? Iya. Ya mungkin mereka bercanda kali ini, oh kita masukin. Biasa kan dibercandain terus kan kalau cewek gitu kan. Jadi istilah kalau zaman sekarang dibully kali ya. Dibully, bagi yang lo ngebully. Kalau gue yang ngebully. Oh gitu ya. Begitu tahu lo akhirnya lo yang ngebully dia. Iya. Ya malah hilir mudik ke rumah beli celurit. Oh gitu. Lo mau jadi teman jadi kenal ya kan seperti itu. Berarti udah banyak suka dan dukanya, banyak kenangan juga ya kan. Sama
ketemu cinta lo. Ini hasil dari Mat Ali. Dari Mat Ali. Ini anak yang berapa? Anak yang kelima. Kelima. Luar biasa. Oh, mama ya. Tapi ini anak kelima ya. Nah, terus saat ini nih, aktivitas lo apa sih nih? Aktivitas gua sekarang jual buku. Jual buku. Oh, jual buku. Ya. Sebelumnya lo apa nih? Setelah lo nikah sama Mat Ali gitu lo. Lo jual buku juga apa? Enggak, gua dulu waktu awal pertama nikah ikut nyokap. Itu kan nyokap jualan kosmetik nih di Senen. Nah, gua coba nerusin. Ya gue nikah bonek deh. Udah nekat gitu ya. Udah nekat, belum punya pegangan, belum apa, ya namanya udah sama-sama cinta kali ya. Iya. Lihat Mat Ali superhero. Udah sering ketemu 3 tahun, sebangku, sekelas, 3 tahun bro, gila. Ya itulah, abis gue ikut nyokap, gue coba jualan sendiri ya. Nyokap gue kan kosmetik, nah gitu ada satu etalase tuh. Gue bilang, gue mau jualan obat, modal sendiri, modal waktu itu 500.000. Yang obat apa nih? Jangan-jangan obat Seks. obat seks kita obat apa? Atau Ya, kita nyokap gue kebetulan megang jamu ramuan Madura. Kalau gue khusus obat- wanita gitu ya. ya. Oh, kayak mungkin kayak tongkat gitu ya, Ya, kalau gue lihatnya tongkat tongkat Madura dan yang lain gitu ya. Gitu ya. Oke. 500.000 lo modal pertama. Awal pertama Tahun berapa tuh? Tahu gak lo? Tahun 99. 99. Gua Setelah lo awal lulus, nikah. lo nikah. Gue nikah. Setelah lulus lo nikah ya Mat Ali ya? Enggak langsung. Nggak Gue langsung. awalnya masih kuliah dulu. Iya. Iya, belum ada setahun. Ya gue nikah lah. Nikah, terus lo baru mulai usaha. Ya. Ya udah jualan obat, gue udah bisa itunya apa cara-caranya. Akhirnya gue belajar sama buka sendiri nih. Iya. Ada tempat tuh dikontrakin. Ya alhamdulillah, ya, maksudnya gue modal bonek juga, modal dari jual mas kawin. Sudah punya modal. Mas kawin 1,5 gue jual. Ya berkembang. Ya berkembang sampai sekarang. Suka dukanya banyak banget deh jualan. Kok bisa lo dari kosmetik dulu kok sekarang pindah alih ke buku gitu kan? Nah dulu kosmetik lo di Senen, sekarang kan di Kenari nih, ke buku kosmetik di Senen. Nah di Senen itu lo ada berapa toko? Di Senen gue dulu untuk kosmetik 3 toko. 3 toko? 3 toko Anjrit. dengan 7 karyawan. Gila. Ntar dulu 3 toko dengan 7 karyawan. Lo bayar karyawan hanya 7 loh. Itu serius? Serius ya. Toko 3 tuh ya? Toko Lo 3. jualnya kemana? Apa lo kirim ke Enggak, gua nggak sukses gitu aja. Maksudnya perintihan gua banyak. Oh, gitu. Dari awal gua ngejajakin tangga itu dari step by step. Oh, dari bener-bener nol. Gue nggak punya modal. Gua jual kalung 1,5 juta. Buat kontrak 250. Nah, terus sisanya gue pakai modal nih. Gua kontrak di situ. Dia berkembang, ketemu temen gue nih, orang Bank Mandiri. Oh gitu. Mandiri ya. Ditawarin modal sama dia. Awalnya gue dikasih modal 15 juta apa berapa nggak pakai jaminan. Ya udah, gue alhamdulillah selama 3 tahun gue berkembang. Gue sharing lagi sama dia. Gue punya tempat nih di belakang, tempatnya bagus. Nah dari situ gue buka cabang ceritanya. Buka cabang. Alhamdulillah itu berkembang lagi, gue buka cabang lagi, modalin lagi sama Bank Mandiri, sampai dengan dari 15 juta sampai dengan ratusan juta. sampai rumah gue dari Bank Mandiri juga. Luar biasa. Artinya orang percaya sama lo gitu, lo bisa mengelolanya. Sampai lo bayangin 7 karyawan gitu ya. 7 karyawan lo untuk karyawan lo aja nggak ada toko ya. Belum yang di rumah lo ya. Rumah 3. 3. Berarti 10 dong karyawan lo. Semua serius. Sendiri. Ya, Anjir. Itulah. Gue jadi punya pembantunya 3 orang. Ya. Gila, gue punya 1 aja, gue gaji gue aja bingung nih kan. Gue punya 3. Luar biasa. Gue ditolong bos gue juga, maksudnya ada orang percaya sama gue ini, bos besi.
Gue sempet main besi. Bos gue itu rumahnya di Sumber Batu. Awal gue ketemu bos ini juga gue nggak nyangka gitu loh. Dia ini bos gue ini kelilit utang ceritanya. Nah terus abis gitu temen gue minta tolong sama gue, Nis, ada nggak orang yang bisa kasih modal sama Bu Haji ini, namanya Bu Haji Romlah ya, bos besi. Gue bilang perlu berapa dia? 300 juta kalau nggak salah. 300 juta. Ya akhirnya gue bismillah, kenapa gue bisa bertekad ada gitu loh, karena gue yakin. Memang jaminannya apa aja dia? Dia bilang jaminannya waktu itu ada mobil truknya Fuso 2, terus sama tabungan gue nyemplung di situ nih 80 juta. Akhirnya gue masuk ke dalam Bu Haji itu bisnis besi. Terus gue dikasih ini keuntungan selama per bulan 8 jutaan. Sebulan. Disitulah lo mulai ini gue bisa ngumpulin makanya lo bisa punya rumah, di rumah sampai punya mobil, alhamdulillah. sampai karyawan 7, pembantu lo 3. Gila, buat pembantu 1 aja bayar potong-potong, lo 3 lo bayarin. Nah sekarang lo beralih nih dari kosmetik gitu lo ke buku. Apa yang membuat wah kayak gue harus beralih nih, kenapa nggak terus lagi kosmetik? Enggak, gue awalnya dagang buku ikut suami. Aku suami. Tadi my hero. Oh gitu. Gitu. Tahun 2011 gue beli rumah. Beli rumah dari hasil semuanya ya. Sambil hasil tabung juga. Terus gue megang arisan juga. 60 juta gue dapatnya 10 hari. Gue bonek tuh, buka giro, buka cek. Nah itu pelajaran buat gue bener-bener. Jangan bonek, hidup apa adanya aja. Gak usah terlalu nekat. Ya terus gue kayak 2011 gue pikiran berpikiran gue pakai nih duit orang. Terus gue pikir ntar juga nyampe, orang pikir gue satu toko gue bisa dapat 5 juta 10 juta ya. Ternyata dagang itu nggak bisa diperkirakan. Hari ini gue dapat rame, besok gue bisa tambahin nggak. Sampai suatu ketika gue itu bener-bener tahun 2015 mentok. Laki gue juga masuk rumah sakit ya. Gue ngeresmiin rumah itu pagi gue selamatan, malamnya laki gue minta darah masuk ke Islam. Ternyata harus dirawat. Pada saat dirawat suami gue percayain bisnis gue sama pembokap gue. Ya. Ini laki bini nih gue pegang nih. Yang laki gue percaya belanja, yang cewek gue percaya ngelola toko. Nah terus itu bapak sana. Terus sampai suatu ketika pembokap gue ternyata bermain di belakang gue. Bermain di belakang itu jadi dia main omset yang kepercayaan lo berikan. Iya, gitu duit ini ada satu anak nih, dia kepercayaan gua. Duit dilinding-linding sama dia. Udah dikayak kaporan gitu, diselipin ke bapak sana. Ternyata mereka semua bermain sampai utang gue numpuk di bos gue yang kosmetik. Gue dikasih percaya nama orang kosmetik. Gue buka giro segini, tanggal ini duit ini ya dibayar. Gue ninggalin utang ratusan. Ya kayak omset lo gak kejar itu kan, ada orang gua ini ternyata mereka bermain ya kan. Ya bermain yang semuanya. omsetnya tadinya 5 juta sehari, satu toko dibilang 1 juta, 2 juta, barang habis gitu kan. Dia buka toko sendiri. Oh betul, akhirnya dia buka toko sendiri, lo bayangin lo kan. Dari dia belanja ternyata untuk buka tokonya. Jadi lo habis, akhirnya kesedot situ ya, pelajaran buat semuanya. Jangan percaya sama orang lah ya, siapapun itu kalau bisa kas pegang sendiri. Itu dalam bidang bisnis ya. Bisnis. Ya 2015
Gua bener-bener di titik kehancuran. Oh gitu. Mm-mm. Oh tadi lo naik nih dari ini sampai 10 karyawan ya, tiga pembantu lo, 7 karyawan lo sampai ada di titik jenuh itu. Sampai Jatuh benar-benar artinya? jatuh semuanya. Oh, gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Kembali, Allah ya? dan akan kembali Allah. Iya, Gue relain semua. Habis itu sama sekali. Habis sama sekali nggak ada yang tersisa. Gue hanya keluar badan sama anak-anak gue semua. Luar biasa. Ada cobaan itu ya. Wah. Terus ya. Gue nggak gue seselin. Yang penting anak-anak gue pegang. Anak-anak gue sehat. Itu aja yang gue ini. Masalah harta masih bisa dicari lagi. Bisa Dan lagi. satu orang yang bener-bener nolong gue, yaitu adalah orang Padang. Dia bukan siapa-siapa gue, tapi dia benar-benar nolong gue. Sedangkan saudara-saudara gue sama sekali nggak ada yang nengok. Ya artinya kebaikan lo kan akan dibawa kebaikan orang lain. Iya. Artinya lo bisa kuat lo bisa lo sampai jatuh itu tuh lo bangun lagi. Nah sekarang ini lo pindah gitu ketika lo mengalami goncangan saat itu lo pindah alih nih ke buku gitu. Cobaan juga banyak nih. Oh, Gue gitu. ikut ke buku. Oh, namanya hilang itu pasti ada cobaan ya. Nah sekarang mau tanya nih toko buku lo nya ada berapa di sini? Di Kenari. Oh, iya kan mau tahu kan? Tadi kan komisi lo tahu lo punya komisi sekian, omset sekian. Nah sekarang toko buku lo nih, lo di Kenari aja ada toko buku berapa? Toko nih? buku gue 1, 2, 3, 4. 3. 3. Berarti kita mau 4. Berarti insya Allah. Amin, gue doain ya kan. Berarti lo punya 3 ya kan, 4 mau lo mobil lagi. Nah ini di Kenari. Nah kalau di Senen, gue dengar kan lo ada nih. Laki lo nih dagang di Senen nih. Yang tadi tuh My Hero, Mat My Ali. Hero. Di Senen. Nah di Senen I love you full. Nah di Senen lo ada berapa toko? Ada 2. Oh jadi di Senen 2 toko. Mahiro datang Di ke sini, Mahiro. di sini 3 toko, di sana jadi 5 lah ya. Mau 6 sama yang 1 lagi ya. Ya luar biasa. Artinya apa sih yang membuat lo tuh bangkit dari lo di titik atas ke bawah terus sekarang lo ingin lagi nih. Apa yang bikin lo kuat gitu loh. Sementara kan lo untuk bangkit itu kan tanpa modal, tanpa apa lo punya yakinan aku bisa nih. Sampai segitu lo bisa gitu. Gue sebenarnya yang gue pegang tuh cuma anak-anak. Oh gitu. Gue kalau mikir apa ya, cuman harta tuh bisa. Maksudnya gue kemarin pas saat jatuh, gue ditawarin orang keluar negeri. Nah, yuk ikut gue ke Arab. Nah, cuma kalau gue tinggal, anak-anak tuh gimana? Nah, gue ngelahirin antara hidup dan mati. Udah, ya gue coba Berusaha terus. itu laki gua, dia kan sebelumnya memang usaha buku Buku gitu ya. tahun 2010 pas toko kosmetik gua kebakaran. Oh pernah kebakaran juga ya? Oh. Kebakaran kosmetik gua 2010, dia coba mau buka buku. Nah ya udah kalau memang lo mau buka buku silakan monggo. Nah, dia juga awalnya buka buku gara-gara ikut jadi calo, tadinya kan kosmetik. Belajar lah di situ Ya, belajar jadi salonnya orang, dia ngerasain hasil keringat sendiri, duit. Oh, enak ya jadi apa? Jadi calo ya. Saya dia buka sendiri 2010 sampai dengan 2015. Pas gua lagi hancur, gua coba ikut dia jualan buku. Gua harus mempertahankan nih antara keluarga gua atau gua cabut. Buku apa sih? Gue nggak ngerti, gue taunya bedak fiksi. Buku pusing. Lo tau ya kosmetik ya kan, kalau buku-buku kan lo nggak tahu nih apa itunya, keluarannya apa. Pengarang Erlangga itu banyak. Tapi lo modal nekat keyakinan karena gua harus sukses lagi. Iya. Dengan tekad itulah gua harus bangkit kembali kan. Mau mulai, mau belajar lagi seperti itu. Ya, yang sebenarnya yang gue ingin keluarga gue, yang gue selamatin keluarga gue, laki gue. Itu karena laki gue kemarin kan sempat sangkut narkoba juga. Oh gitu. Ya itulah yang gue pegang. Gue mau dia hancur apa gue mau selamatin. Akhirnya dengan berat gue ninggalin waktu gue ikut dia jual buku. Berat banget. Berat biasa gue nerima duit, sekarang gue Nggak terima. sama laki gue diomel-omelin. Buku ini ada orang beli buku, gue nggak tahu, pelangak pelongo. Kan buku banyak tuh. Terus sampai apal akhirnya kan. Isinya tentang ini. Nggak ngerti gue tadinya. Ya gue belajar, orang lain bisa, kata gue nggak bisa. Nah, itu yang gue ini.
Ya gue juga punya motif ini apa prinsip ya, maksudnya gue pernah disepelein pas saat gue jatuh. Orang gak ada yang nolong gue. Nah, sekarang gue pengen kalau gue berhasil, maksudnya ada yang perlu bantuan, kalau bisa gue bantu, gue bantu. Ya gue pengen nyari apa ya, semuanya gue udah pelajaran kemarin-kemarin. Artinya lo saat ini berbuat kebaikan aja, jangan positif gitu ya. Mudah-mudahan gak ada yang punya nasib kayak gue, lancar-lancar aja. Tapi ya ketika lo jatuh ya tetap lo harus berpikir positif dan berbuat baik. Ya. Karena ketika lo berbuat baik maka kebaikan akan jadi jalan lo nih. Ketika lo susah ada aja orang menolong lo. Ada aja, Gitu. ada aja Artinya jalannya Allah. hasil dari kebaikan-kebaikan yang lo lakukan itu. Ya, ada aja jalannya. Ya, orang yang dulu ini sama gua pas gua pernah nolong sama dia ingat sama gua. Nah, kembali lagi ke Budut nih. Ini seru banget ini. Nah, pada saat lo di Budut ya, apa sih hal, kan lo tahu nih berantem sampai segala cetek bengek, sampai lo mau diperkosa kan gitu kan. Kok lo masih bertahan di situ? Kalau gue mau udah cabut aja, udah keluar aja di situ. Gak bisa lah, ya masa gua mau putus sekolah? Kan bisa cari sekolah lain gitu loh. Apa sih? Justru gua seneng, gua happy. Oh, gitu. Gua bisa jaga, maksudnya kita bisa jaga diri. Jadi gue ngelihat teman-teman gue yang kebacok, ngelihat teman-teman gue yang ke itu, gue jadi pengen timbul inspirasi, pengen nolong. Gitu. Timbul rasa solidaritas lo di situlah tumbuh rasa jiwa menolong lo, kebersamaan lo tumbuh di situ. Karena STM itu kan dengan jiwa yang militan, kebersamaan gitu lah. Ya. Tiap hari itu pasti tawuran, tiap hari bentrok di mana-mana. Sampai masuk ke 58 dimasukin ke pos polisi. Ganja, gue nggak tahu itu yang namanya ganja, gue ada juga gitu. Dilinting-linting, terus mobilnya dimasukin ke polisi, ditaruh ke ini gue, ke baju lo, kantong baju lo. Ini namanya gue polos-polos aja, nggak paham, gue nggak tahu. Pas sampai di itu, ini ceweknya, wah jangan-jangan yang dimasukin gue bahaya, gue buang itu. Lo lihat tuh lintingan ganja itu ada di kantong sendiri. Itu dari temen-temen lo taruh ya. Karena untuk untuk nyelamatin lah ya pokoknya itu ya. Nggak dibuang. Enggak cewek ini nggak ikut kok, diem aja ceweknya katanya. Ya udah akhirnya gue turun, ya lo gue selamat. Temen-temen gue pada kabur. Berarti pada saat lo zaman lo itu tawuran, narkoba itu ada semua ya. Itu sehari-hari, makanan sehari-hari. Iya. Tawuran, narkoba. Ribut nih, berantem yang menurut lo paling serem nih, paling angker itu di wilayah mana? Apa yang angker ya di bendungan, di Cium. Cium. Kenapa paling serem? Paling Anak kampung. Anak kampung banyak di situ, kita dikepung, sedangkan dia kan kumpulan semuanya, catun, poncol, di situ semua. Bariwan itu segala macam lah ya. Bariwan, kita 50 orang dia bisa ribuan. Ratusan deh. Ada kumpul di situ semua. Apalagi, tapi enggak sih. Ada adik kelas kita yang sekarang jadi orang. Dulu emang orang, dulu apa tuh? Sekarang orang dulu apa? Sekarang yang Dulu kerdus, berubah jadi orang gitu. Enggak. Pokoknya udah jadi, inilah udah enak lah ya. Udah. Itu sempat ketangkep. Jadi udah jadi orang gitu, jadi enak hidupnya ya. Ya udah enak. Dulu waktu pertama kali masuk itu Budut, tangkap pangsa dia. Ya untungnya ada yang kenal sama bokap gue juga di situ, namanya Om Amin. Jadi dia ditarik sama Om Amin, diselamatin di situ di dalam bis 58. Itulah ya. Ada apa namanya? Dele yang jadi Dele Laji. Oh, Tapi gitu. dia Herul Akbar. Halo. Kayak gue, bisa ya. Justru kalau gue bilang apa ya? Kalau menurut gue kayak lo nih, lo ikut basis, lo berantem, tapi udah berhasil. Tadi lo cerita gue temen lo berhasil juga gitu loh. Artinya
orang-orang yang ikut tawuran, orang-orang yang ikut basis jangan disepelekan gitu loh. Ya. Ternyata hidup justru itu orang-orang yang berhasil karena mental dia udah teruji gitu kan. Seperti itu. Kayak lo nih, gue pikir ya termasuk lumayan juga berhasil karena nggak semua orang punya toko kayak lo nih 4, sono 2 ya kan, 7 ya. Dulu lo punya pembantu 10, karyawan 7, pembantu 3 kan gila gitu loh. Sementara lo dulu sekolah apaan? STM Budut lagi berantem terus. Orang nggak pernah nyangka kan hal-hal gitu. Masa depan itu nggak ada yang pernah tahu. Ketika lo berbuat baik, lo berpikir positif dan lo mau bekerja, berjalan kepercayaan, lo akan sukses. Insya Allah. Seperti itu kan. Yang penting satu, lo tetap berusaha sama gak usah apa lah ya, gak usah sombong. Di atas sombong. langit masih ada langit. Bener. Kita berusaha, sabar, insya Allah jalannya ada aja. Gak usah jahat gitu ya. Gak usah, apaan yang mau dijahatin ya? Kan banyak tuh kan ada jahat diri ya kan. Gak usah ya. Gak usah jahat jadi orang ya. Nggak usah jahat jadi orang ya. Ngapain yang mau dijahatin? Oh, Oke. simple aja gitu tuh. Kita yang penting mau berusaha, sabar, dan insya Allah Allah itu nggak tidur kok. Nah, lo sendiri waktu pas bandel-bandel itu waktu SM, lo nggak biasa kan nongkrong sama cowok-cowok kalau zaman itu zaman minum, zaman narkoba, lo nggak make? Lo pernah yang namanya nyoba apa sih ini seperti apa sih ya? Gue hanya sekedar tahu aja. Oh seperti ini ya yang namanya cimeng. Zaman itu cimeng ya. Tapi kalau gue untuk nyoba sabu atau untuk nyoba apa sih yang dimasukin? Tahu, macam etep. Gue nggak berani. Oh, gitu ya. Angkatan Cuman lo tahu ya, Tahu. karena lo ada di lingkungan situ. Sampai CS gue, Iya. CS gue cewek ini sakau di dalam kamar gue. Oh gitu ya. Gue bingung. Bingung deh. Ya, terus gimana ya gitu ya kan? Karena pun nggak pernah nggak tahu. nggak tahu kan? Gue telepon di temen gue minta tolong nih daripada dia ngekat di ini gue semuanya ya. Gue suruh datang kayak itu, akhirnya dokter-dokteran dia tuh. Oh gitu. IP ya. IP. Terus kalau ribut gitu orang-orang kayak gitu gimana ya? Biasa aja dia. Biasa aja. Ya? Oh. Pernah nggak lo ngalamin pada lihat orang-orang kayak gitu berantem di bis terus dia lagi make gitu loh? Yang waktu ujian aja dia make. Gue suruh nutupin. Oh gitu ya? Iya. Sekolahan tuh? Di sekolahan Luar lagi biasa. ujian, gila nggak stresnya tuh orang itu Iya. ya kayaknya. Aduh, Anis tutupin dulu Nis. Iya, akhirnya gue tutupin tuh. Dia ujian, dia nyipek. Emang orang brengsek. Sampai segitu ya, berarti zaman lo sekolah itu memang asik kelihatannya zaman itu ya? Ini banget. Oh. Gue disuruh nyolong majalah. Lo kalau lo cewek budut ya, gue suruh berantem sama cewek-cewek Tamsis. Dan ada yang datang pasar baru cewek, gue suruh nonjokin. Berantem gue. Harus itu? Harus, kalau nggak mau gue ditonjokin sama kakak kelas. Kakak kelas? Hmm. Terus lo mau tonjok tuh? Ya mau nggak mau gue berantem. Eh. Sama Elin aja gue dulu sempet berantem. Ya, Elin dulu. Sempet jadu gue sama dia. Itu CS lo tuh ya? CS gue almarhum. Elin, terus? Elin, terus Anti. Oh, Anti tuh. Anti 86. Oh, yang agak badan gede gitu Iya. ya. Anti. Berarti zaman lo itu ceweknya cuma 3 angkatan lo ya? Satu itu jurusan satu otomotif, si itu sama Elin itu Oke. bangunan. Sudah ya. Jadi lo sudah banyak melewati gitu. Mungkin apa ya? Mental lo udah kebentuk nih, udah ditempa kan sampai lo punya usaha kayak gini, dan lo hidup di budut tawuran, berantem sampai lo dikepung ya kan. Sampai lo dimasukin ke polisi, sampai bapak lo datang nggak bebasin yang gitu kan. Sampai datang lo tadi mau mati, datang main hero ya. My hero, my superhero. Terus selanjutnya ada lo jatuh cinta. Nah, ini yang menarik nih. Ketika lo jatuh cinta sama dia nih kan, ya, gue mau mulai sedikit percintaan lo ya sama Mat Ali ya. Nah, terus lo kok yakin sama Mat Ali? Gue yakin sama dia nih, dia calon gue. Apa yang meyakinkan lo? Iya, orangnya itu sih mulutnya gererewekan, tapi besar. Artinya? Gue minta apa aja dikasih. Oh gitu ya. Di lain ganti anaknya aja, aku pas bapaknya ganteng gini. Emang Kiki cantik. Iya. Oh, cantik. Oh, gitu ya. Halo Bapak. Oh gitu ya.
Oke, jadi memang jodoh nggak kemana gitu ya. Memang kalau udah jodoh ya udah pasti jalannya udah pasti ada. Ya utamanya 3 tahun kita udah Sebangku ya. sekursi sekelas. Sekarang kalau tiba-tiba nggak kedengeran suara dia kayak ada yang aneh gitu Iya. loh. Oke, Po Anissa, luar biasa, terima kasih atas waktunya. Tadi udah banyak ngobrol dan buat teman-teman bahwasanya ini adalah sebuah cerita sharing dari Mpok Anis. Bagaimana dia cerita dari STM Budut ditempah mentalnya menjadi seorang pengusaha. Di sini yang gue dapat adalah terus aja lo bekerja, terus berbuat baik dan berpikir positif, karena apa? Masa depan lo bukan ditentukan dari masa lalu yang pernah lo lakukan, tapi bagaimana hari ini yang lo lakukan itu masa depan lo. Jadi lakukanlah hari yang terbaik, maka masa depan lo pasti menjadi terbaik. Kalau lo ingin jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik, kan gitu. Thank you, Nisa. Sampai ketemu lagi di Bolot. Oh Bolot ya? Oh bolot ya? Anda bolot? Bolot. Bukan. Budut Legend of Tawa. Asik. Oke, ketemu gue lagi. TUNUT, Tunut. Oke, bye.